Selamat datang di video panduan penggunaan aplikasi Sakti Web. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan penyusunan RKA oleh unit pada modul anggaran. Dalam penyusunan RKA Satker oleh unit eselon 1, login dengan user operator unit dengan tahun anggaran berikutnya. Buka menu RUH, belanja redesign, pilih Satker dengan klik tombol 3 titik vertikal untuk load data pertama kali. Pilih Satkernya, dan klik OK. Kemudian akan muncul notifikasi data belanja kosong. Proses pertama yang harus dilakukan oleh operator adalah merekam KRO atau klasifikasi rincian output. Klik rekam KRO, isi dengan klasifikasi rincian output yang akan dipilih, kemudian klik OK. Isikan kode IB, dan untuk volume dapat diisikan secara manual di sub output atau hitung otomatis value dari item. Pada video ini, kita akan mengisi manual melalui sub output. Klik OK. Setelah merekam KRO, lakukan pengisian rincian output atau RO. Untuk melakukan perekaman RO, klik di RO-nya, kemudian klik menu rekam RO. Pilih RO-nya, kemudian masukkan volume secara manual, lalu klik OK. Setelah merekam RO, langkah selanjutnya adalah merekam komponen. Klik RO, kemudian klik menu rekam komponen. Klik komponen, pilih, kemudian klik OK. Kemudian lakukan perekaman subkomponen. Klik pada komponen yang akan dipilih, kemudian klik menu rekam subkomponen. Dapat dilakukan secara manual ataupun secara otomatis untuk memasukkan uraian subkomponen. Kemudian klik OK. Kemudian lakukan perekaman akun. Dengan klik subkomponen, kemudian klik menu rekam akun. Kemudian pilih akunnya, klik OK. Kemudian keterangan dapat diisi sesuai dengan kebutuhan, seperti KPPN bayar, atau jenis bantuan, atau cara penarikan. Kemudian, bila ada catatan akun yang akan ditampilkan pada halaman 4 DIPA, dapat diisikan keterangannya. Dan bila ada keterangan blokir, dapat diisikan juga keterangannya. Apabila telah selesai menginput, klik OK. Langkah selanjutnya adalah merekam detail. Apabila membutuhkan header sebagai pengelompok, dapat dipilih tombol rekam header, masukkan uraian, dan klik OK. Kemudian untuk merekam detail, klik pada header yang dituju dan klik rekam detail. Untuk perekaman detail dapat dilakukan dengan memilih SBM, kemudian pilih SBM yang akan digunakan, klik OK. Akan terisi keterangan uraian, satuan, dan harga satuannya yang sesuai dengan SBM. Kita hanya cukup mengisikan volume kegiatannya saja. Apabila ada blokir, klik untuk mencentang pada kolom blokir dan isikan nilainya. Apabila tidak ada, maka tidak perlu dilakukan. Klik OK. Apabila ingin melakukan perekaman untuk item yang berada di atas detail, seperti akun atau komponen, cukup melakukan klik pada komponen yang terdiri dari suatu output dan klik rekam komponen. Ini akan membuat komponen baru dan isi sesuai dengan kebutuhan. Klik OK. Setelah melakukan perekaman detail, kita dapat melakukan penyimpanan dengan menekan tombol disket dan yes. Akan muncul notifikasi berhasil simpan. Maka data berhasil disimpan. Data penerimaan atau pendapatan dapat direkam secara manual atau dapat melalui impor dari data aplikasi TR PNBP. Untuk merekam secara manual, klik tombol rekam, pilih kegiatan, dan kode akun yang sesuai. Akun dapat dipilih dengan menggunakan pencarian di atas menu dengan deskripsi ataupun kode akun. Setelah memilih kegiatan dan kode akun, pilih jenis PNBP dan masukkan nominalnya pada tahun anggaran lalu, tahun berjalan, dan 3 tahun ke depan. Klik OK. Data pendapatan akan muncul pada menu, lalu klik tombol simpan dan klik ya. Untuk melakukan penginputan perencanaan, penerimaan, atau pendapatan per bulannya, masuk menu penganggaran, RUH, rencana penerimaan atau pendapatan. Pilih Satker, jenis penerimaan, pilih data sesuai dengan yang diinput. Untuk mengubah data, klik data, lalu klik tombol ubah.
Isi data sesuai dengan rencana penerimaan atau pendapatan. Klik simpan, klik ya. Apabila data berhasil disimpan, akan muncul notifikasi berhasil tersimpan. Kemudian lakukan penyesuaian pada rencana penarikan dana bulanan pada menu penganggaran, RUH, RPD bulanan, pilih Satker, pilih output, klik OK. Untuk item yang sesuai, tombol rencana penarikan akan berwarna biru. Pada item yang belum sesuai, tombol rencana penarikan akan berwarna merah. Untuk melakukan penyesuaian, klik tombol rencana penarikan. Sesuaikan rencana penarikan sehingga sisa penarikan menjadi 0. Dapat dilakukan dengan menekan tombol rata-rata. Untuk melakukan penyesuaian pada level komponen, klik tombol tayang semua komponen, lalu masukkan isian pada setiap bulan. Untuk penyusunan RPD dalam RKKL dapat dilakukan melalui pengisian persentase, nilai, atau rata-rata. Kemudian klik simpan. Lalu lakukan hal yang sama pada komponen yang lain. Tombol rencana penarikan yang merah akan berubah menjadi berwarna biru apabila pagu telah sesuai. Apabila pada RPD telah dilakukan penyesuaian pada rencana penerimaan atau pendapatan per bulan, dan rencana penarikan bulanan telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah validasi data belanja. Buka menu penganggaran, RUH, validasi data belanja, klik data yang akan divalidasi, kemudian klik proses. Apabila data telah sesuai, maka akan muncul data valid. Setelah melakukan validasi data dan berhasil, maka data dapat dibuka oleh User Approver Level Unit. Untuk melakukan penyetujuan, login dengan menggunakan user KPA dengan tahun anggaran N+1. Buka menu penganggaran, monitoring, monitoring submit dan approve data. Data yang muncul adalah data yang telah divalidasi. Apabila belum dilakukan validasi, maka tidak akan muncul pada menu tersebut. Untuk melakukan persetujuan, klik kolom U dan klik simpan. Lalu klik ya. Akan muncul notifikasi berhasil simpan. Pada data yang berhasil disimpan, owner data sudah berpindah menjadi DJA secara otomatis. Namun, masih harus dikirimkan ADK secara manual pada menu penganggaran, ADK, RKAKLPOK, lalu kirim. Pilih parameter backup unit untuk membackup data secara keseluruhan, atau pilih parameter Satker apabila ingin mengirimkan data hanya untuk beberapa Satker saja. Untuk mengirimkan data RKKL, pilih parameter backup unit. Pilih data yang akan dikirim, masukkan jenis revisi, klik OK. Masukkan nomor surat pengantar, tanggal surat pengantar, dan perihal surat, lalu klik proses. Apabila telah diproses, maka akan muncul dialog box untuk mengirimkan dokumen untuk kelengkapan. Setelah melakukan penguploadan, maka data ADK dan dokumen kelengkapan sudah diterima oleh satu DJA. Fitur terakhir yang bisa dilakukan dalam penyusunan RKA oleh unit adalah fitur copy program antar Satker. Copy program antar Satker ini dilakukan dengan status RKKL 0. Untuk melakukan proses copy program, login menggunakan user operator unit pada tahun anggaran RKAKL. Setelah login, pastikan Satker yang akan dituju sudah memiliki data RKAKL awal. Apabila belum mempunyai data, harus dibuat terlebih dahulu melalui menu penganggaran, RUH, Belanja Redesign. Pada contoh ini, kita akan menggunakan user Satker KPBC Bogor. Dapat kita lihat KPBC Bogor memiliki data RKAKL 1. Karena untuk melakukan copy program harus mempunyai data RKAKL 0, maka kita buat terlebih dahulu RKAKL 0-nya. Kita buka terlebih dahulu RKAKL 1, klik RKAKL final, muncul dialog box dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian klik OK, lalu klik simpan, klik yes. Akan muncul notifikasi berhasil simpan apabila telah berhasil membuat data. Buka menu penganggaran, Utility, Copy program antar Satker. Pilih Satker asal. Pada contoh ini kita akan memilih KPBC Bandung karena mempunyai data RKAKL 0. Lalu klik OK.
Kemudian pilih satker tujuan yaitu KPBC Bogor. Lalu klik OK. Lakukan proses, klik Ya. Akan muncul notifikasi copy program antar satker berhasil. Klik OK. Dengan demikian, apabila dilihat dari data belanja, maka pagu pada satker awal akan terkopi pada pagu satker tujuan. Dengan demikian, proses penyusunan RKA oleh unit eselon 1 telah berhasil Anda lakukan. Selamat mencoba dan bertemu lagi di panduan selanjutnya.